Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, persekutuan doa malam. Kami menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Kebaktian rumah tangga. Menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 untuk sementara dialihkan menjadi kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Dan untuk persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan ke GKI Gresik melalui transfer rekening. Yang pertama untuk operasional gereja ke Bank BCA dengan nomor rekening 790798011 atas nama GKI Gresik, atau dapat men-scan QR code yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya atas nama GKI Gresik. Yang kedua, untuk renovasi gereja dapat ditransfer ke rekening BCA KCU Gresik dengan nomor rekening 790798177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka jemaat dapat menyatukan dalam amplop kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di dalam gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Celengan aksi puasa. Menginformasikan kepada jemaat dan simpatisan GKI Gresik bahwa pengumpulan celengan buah aksi puasa yang diperuntukkan untuk renovasi gedung gereja dapat diserahkan di sekretariat GKI Gresik kepada Saudara Ezra atau kepada Bapak Richard Nale pada jam kerja pada pukul 9 hingga pukul 14.00 atau dapat ditransfer ke rekening renovasi gereja dengan nomor rekening 790798177 atas nama GKI Gresik. Hari ulang tahun. Dan pada kesempatan ini juga perkenankan Majelis Jemaat GKI Gresik mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahunnya maupun hari pernikahan dalam sepekan ini. Tuhan memberkati. Demikianlah warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah minggu online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, selamat hari Minggu. Mengawali minggu setelah Minggu Trinitas, Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita, juga melibatkan kita untuk mengaungkan berita Injil-Nya bagi dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian dari KJ 15, bait pertama dan bait ketiga, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar.
kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8, Paulus mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Bahkan melalui anugerah itu kita kemudian dilibatkan menjadi utusan Kristus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seyogianya dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan tugas panggilan itu. Ku dengar
kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Engkau yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Namun acap kali kami justru tidak merespon keselamatan itu dengan baik. Kami seringkali hidup sesuka-suka hati kami. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami melukai hati sesama kami. Baik melalui pikiran, perilaku kami, perkataan kami, yang secara sadar maupun tidak kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap perbuatan kami. Perbuatan kami yang justru menjauhkan kami dari Engkau. Ya Allah yang penuh dengan belas kasihan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Pulihkanlah dan perbarui kami. Dan kiranya Engkau boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami ke depannya, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh dengan belas kasihan itu, kami berdoa dan kami juga memohon. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mika pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kembali kami menghadap Engkau dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati kami. Kami hendak mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Mulai dari setiap kami yang mengalami lemah fisik,
maupun juga lemah di dalam hal keuangan dan juga hal-hal lainnya. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan dengan berbagai macam motivasi yang ada. Biarlah Tuhan, mungkin ada di antara kami yang betul-betul bergumul dengan hebat dan karena itu membutuhkan pertolongan. Biarlah sabdamu ini Tuhan boleh memenuhi kehidupan setiap kami yang bergumul. Kami yang membutuhkan kekuatan dan juga membutuhkan semangat untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh menopang dan menuntun arah hidup kami. Agar setiap apa yang kami boleh perbuat bisa seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Engkau memberkati para murid, kiranya juga Tuhan boleh memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, mari kita membuka Injil kita dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengar dan juga yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Ya, saudara dikasih Tuhan, kita baru saja melewati Minggu Trinitas dan sekarang kita memasuki Minggu biasa yang juga sesuai dengan warna liturginya adalah warna hijau. Minggu biasa dihayati sebagai minggu pelayanan Yesus. Barangkali kita sering mendengar istilah belusukan dan itu dipopulerkan oleh salah seorang tokoh yang kita kenal. Namun nampaknya belusukan itu bukanlah sesuatu yang baru, sebab sebelumnya 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan hal yang sama. Dalam bacaan kita Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 dengan jelas dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apa yang Yesus lakukan? Mengapa kemudian Yesus berkeliling di kota-kota dan di desa? Nampaknya Yesus melakukan sebuah pelayanan dan di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus menjadi sosok seorang guru. Ia menjadi pemberita tetapi juga sekaligus menjadi penyembuh. Karena itu dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Bukan hanya memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan Injil itu, tetapi juga menjadi penyembuh bagi setiap mereka yang sakit. Karena itu kalau kita perhatikan pasal ke-9, di situ ada berbagai macam perikop yang kalau kita lihat secara lebih jelas, lebih banyak menceritakan bagaimana kemudian Yesus menolong banyak orang. Misalnya ayatnya yang ke-32 sampai dengan 34 dikisahkan tentang bagaimana seorang bisu yang disembuhkan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26, anak kepala rumah ibarat perempuan yang sakit pendarahan. Juga bagaimana kemudian ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kita bisa melihat di satu sisi Yesus memberitakan, tapi di satu sisi Yesus juga menyembuhkan. Dan nampaknya penyembuhan yang dilakukan ini didorong oleh sebuah sifat yang kemudian dikatakan sebagai belas kasihan atau welas asih dalam bahasa Jawa, dan dalam bahasa Inggris compassion. Sebuah sifat yang melebihi dari empati, sifat yang turut merasakan dan juga kemudian tergerak untuk mau memulihkan seseorang. Dan contoh yang sangat konkret kita bisa lihat misalnya di dalam kisah orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Di situ kita bisa melihat dengan jelas contoh dari belas kasihan. Ya. Mungkin saudara, Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ini adalah kisah ketika ada seorang yang kemudian dia dianiaya. Ya. Lalu muncullah beberapa tokoh. Pertama adalah tokoh orang yang kemudian dikatakan sebagai seorang yang betul-betul memahami Taurat yang disebut juga sebagai imam. Lalu kemudian ketika kemudian orang itu lewat, tetapi justru seorang imam itu hanya melewatinya saja. Lalu juga muncul seorang yang Lewi
Datang ke tempat itu pun juga hanya melewati saja. Lalu kemudian datanglah seorang Samaria yang bukan hanya kemudian melihat tapi juga yang menghampiri. Lalu kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan inilah contoh konkret tentang belas kasihan itu, tentang welas asih atau compassion itu. Pemulihan. Dan nampaknya belakangan ini belas kasihan seakan pudar. Ada banyak orang yang kemudian mengalami pendangkalan belas kasihan. Banyak orang yang kemudian hanya mementingkan dirinya sendiri dan lupa untuk menolong mereka yang membutuhkan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang juga memiliki semangat menolong, tetapi juga ada banyak orang yang kemudian hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, saudara, minggu lalu saya ditelepon oleh seorang rekan pendeta GKI. Beliau menelpon saya dan beliau berdomisili di Jakarta. Dia menelpon saya dan kemudian mengatakan bahwa aku ini mendapat telepon dari salah seorang umat. Dia dalam posisi yang membutuhkan pertolongan. Suaminya kena PHK, lalu kemudian dalam kondisi yang sakit. Dan ternyata orang itu berlokasi di daerah Tandes. Oleh sebab itu, ya, rekan saya Pendeta Yoas Adi Prasetya ini kemudian mengatakan, apakah dirimu dan gereja bisa membantu? Aku nggak tahu, dia bilang. Aku nggak tahu apakah orang ini betul-betul membutuhkan pertolongan atau sekedar menipu. Tapi kalaupun itu benar, maka dia butuh sekali pertolongan. Maka bisakah ya kamu menolong? Lalu kemudian saya mengatakan, baik Pak, saya butuh nomornya, saya butuh alamatnya, saya butuh kondisi dan sebagainya. Tolong itu di-share ke saya, supaya saya dan teman-teman bisa tindak lanjuti apa yang kemudian menjadi pergumulan orang tersebut. Tapi kemudian beliau mengatakan lagi, aku nggak tahu ya, apakah betul ini butuh pertolongan atau hanya sekedar menipu. Tetapi aku sudah mentransfer, ya uangnya tidak banyak, tapi setidaknya itu cukup untuk makan. Ya. Lalu kemudian dia melanjutkan, Pak Yoas melanjutkan, kalau memang betul, tolonglah. Tapi kalau menipu, maka upahmu besar di sorga. Beliau bilang begitu. Terus saya bilang lagi, iya Pak, kalau saya masuk sorga, kalau enggak gimana? Dari celetukan itu saya berpikir, inilah yang disebut dengan belas kasihan, bukan? Yang menggerakkan hati untuk menolong, terlepas apakah itu benar atau salah. Tapi bukankah gereja harusnya menubuh? Gereja itu menjadi penolong. Dan karena itu saya mengkontak beberapa rekan penatua. Saya menceritakan kondisinya dan saya menjelaskan saya mau memastikan apakah orang ini betul butuh pertolongan atau tidak. Ya. Singkat cerita, saya dan ya beberapa teman berangkat, ya, kemudian mencari lokasi itu. Sampai di sana ternyata memang lokasinya sulit untuk ditemukan dan nomor yang diberikan kepada saya itu juga tidak merespon. Bahkan seharian penuh tidak merespon.
Tapi setidaknya kita memiliki belas kasihan itu. Maka sebagaimana Yesus yang memiliki belas kasihan itu, kita pun dipanggil untuk meningkatkan belas kasihan yang ada di dalam diri kita. Saudara, kisah mengenai belusukan Yesus ini dilanjutkan dengan bagaimana kemudian Yesus mengatakan bahwa memang banyak tetapi pekerja sedikit di ayatnya yang ke-37. Itu mengatakan bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan tetapi sedikit pekerja yang mau melakukan itu. Dan karenanya kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus mereka. Dan dengan jelas disebutkan siapa-siapa saja. Ada Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya. Ada Yakobus anak Zebedeus. Ada Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas. Lalu kemudian Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Yesus mempersiapkan mereka, memberikan kuasa kepada mereka agar dapat mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan di tengah-tengah perutusan itu Yesus pun memberikan sebuah wejangan. Dan menarik saudara, bahwa kalau kita perhatikan ya, di dalam wejangan itu setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kalau kita perhatikan saudara, dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-6, di situ Yesus mengatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, wejangan yang pertama ini hendak mau mengatakan kepada kita, bukan berarti kemudian Yesus mau bilang, kamu jangan kemudian sama sekali pergi ke dalam kota orang Samaria. Sebab itu bertentangan dengan pesan Yesus dalam Matius 28 misalnya, ketika Yesus berpisah dengan para murid dan berpesan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Namun nampaknya pesan ini mau mengatakan bahwa utamakan dulu orang-orang yang membutuhkan itu. Siapa mereka? Merekalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka fokuskanlah itu dulu, baru setelah itu kamu bisa melakukan ke daerah-daerah yang lain. Jadi ada sebuah fokus yang harus dituju. Supaya apa? Supaya kemudian ini bisa menyentuh orang-orang yang terdekat. Karena itu ketika kita berada pada posisi itu, maka haruslah kita juga menolong lebih dulu orang-orang yang terdekat dengan kita. Entah itu keluarga saudara, entah itu orang tua saudara, entah itu saudara dari saudara, entah itu kemudian tetangga dari saudara. Orang-orang terdekat itulah yang kemudian membutuhkan pertolongan. Tidak perlu kita berpikir jauh, tapi marilah kita bisa memulai dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Dan itulah yang hendak ditegaskan oleh Yesus kepada para murid. Tolonglah mereka yang betul-betul membutuhkan, yang terdekat. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah bahwa wejangan Yesus ini pun juga pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kerajaan surga itu sudah ada. Kata dekat itu kemudian mengandaikan bahwa
kerajaan surga itu sudah ada. Dari mana? Kerajaan surga itu termanifestasi di dalam Yesus Kristus, berwujud dalam Yesus Kristus. Disitulah kerajaan surga. Kerajaan surga adalah di mana kemudian Yesus memerintah dengan belas kasihan dan kemudian dengan keteladanan. Dengan kata lain, Matius hendak mengatakan bahwa kerajaan surga itu sudah ada di dalam diri Yesus. Dengan demikian berarti ketika kita dikatakan untuk memberitakan pengajaran, berarti kita memberitakan Kristus. Yang mana ada sebuah perwujudan dari kerajaan surga itu. Memberitakan pengajaran. Dan itulah yang kemudian seringkali kita dengarkan, bukan? Ya, dalam renungan-renungan, dalam persekutuan-persekutuan, dalam ibadah darling ini. Dan itulah yang kemudian kita terus lakukan. Tapi saudara, ada hal yang juga cukup penting. Ternyata wejangan Yesus ini bukan hanya sekedar memberitakan pengajaran itu, tetapi juga menjadi penyembuh, memulihkan mereka yang bergumul. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Mungkin dalam masa sekarang membangkitkan orang mati itu sesuatu yang jarang sekali. Tapi saudara, pesan ini bukan berarti kemudian kita belajar untuk bagaimana cara membangkitkan orang mati gitu ya. Lalu kemudian mentahirkan orang kusta dan sebagainya. Sebab konteks Yesus pada waktu itu dengan konteks kita sekarang itu berbeda. Ada banyak orang yang bergumul, ada banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Bukan hanya sakit penyakit, tetapi juga dalam hal-hal yang lain. Nah saudara, Catherine ya, pacar saya pernah bertanya kepada saya. Dia bilang begini, kenapa ya kok banyak orang itu lebih memfokuskan kepada orang yang sakit secara fisik, tapi tidak dengan sakit mental. Jadi kalau saudara dulu sekolah atau sekarang bekerja, izinnya kan biasanya sakit ya. Dan sakit itu pasti fisik. Entah itu sakit gigi kah, entah itu meriang kah, panas dingin, batuk-batuk, flu. Lalu kemudian kita memberikan surat izin ya, dan sebagainya. Tapi tidak pernah kita mendengar ada orang yang memberikan surat, saya sakit pikiran saya sakit mental saya. Itu asing sekali bukan? Tidak pernah ada ya, perusahaan misalnya mengizinkan orangnya untuk berobat. Tidak pernah kita mendengar ada, atau mungkin kalau ada pun jarang ya, mendengar perusahaan kamu sakit mentalmu, silakan berobat. Biasanya paling itu sakit gigi, meriang, berobat sana. Lalu kemudian ada asuransi dan sebagainya. Saudara, penyembuhan itu bukan hanya penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan mental. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita terfokus hanya kepada mereka yang positif, yang PDP, mereka yang tanpa gejala. Tapi ada bagian yang kita abaikan, yaitu apa? Mental kita. Orang yang dipenuhi kecemasan, orang yang kemudian merasa khawatir yang berlebihan, orang yang kemudian depresi karena harus berdiam di rumah, orang yang depresi karena yang biasanya beraktivitas di luar bekerja lalu seketika diberhentikan, dirumahkan. Kita lupa bahwa ada mereka yang perlu dipulihkan,
Ini mental mereka. Beberapa gereja sudah PK terhadap itu, dan karena itu ada namanya ya healthy ministry, ya, pelayanan terkait dengan mental. Dan mungkin ini bisa kita lakukan, gitu ya, bagi mereka yang betul-betul mengalami ini pergumulan secara mental. Dan fenomenanya menjadi sangat terlihat sekali, saudara. Pernahkah saudara menemukan orang-orang yang setiap detik menuliskan statusnya, mencurahkan perasaannya? Bisa jadi itu adalah gejala orang yang memang dia sakit secara mental. Bisa jadi, artinya kemungkinan itu tetap ada. Bukan berarti iya pasti seperti itu, bukan. Perhatikanlah, beda ya sama ada orang yang kemudian sering posting makanan dan sebagainya, itu mungkin karena pekerjaan ya, tuntutan untuk endorse ya, istilah yang kita sekarang kenal. Tapi orang yang sering berbeda dengan orang yang sering kali mencurahkan isinya dalam setiap statusnya. Wah, itu banyak sekali, setiap detik, setiap menit. Nah, bisa jadi itu adalah ada yang salah. Di grup sering kali memposting segala sesuatu, wah, terus-terusan begitu ya. Dan kalau tidak direspon kecewa dan sebagainya, bisa jadi itu adalah tanda-tanda orang yang butuh sekali pemulihan. Saudara, jangan-jangan memang ada mental yang salah dan itu tidak disadari. Terlepas dari apapun, dari berapapun umur saudara, apapun gendernya, apapun profesinya, setiap kita bisa menjadi penyembuh. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental itu. Dan mungkin lebih dari itu, menyembuhkan keadaan dan sebagainya. Dan biarlah itu boleh digerakkan dengan sebuah prinsip, yaitu apa? Belas kasihan. Kiranya Allah sang belas kasihan itu, sang pemilik sumber dari belas kasihan itu, menolong saudara, memampukan kita semua untuk menjadi pemberita, tapi juga sekaligus menjadi penyembuh bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Allah sang sumber kasih, kami mengucap syukur untuk firman. Sebagaimana Engkau mengutus para murid ke-12 rasul yang pertama itu, demikianlah juga kiranya Engkau mengutus kami untuk dapat
menghadirkan kerajaan surga. Bukan hanya sekedar menjadi pemberita, tapi juga menjadi penyembuh bagi mereka yang membutuhkan. Ialah yang Maha Kasih, mampukan kami, setiap kami dimampukan agar dapat memiliki rasa kesabaran dan kerendah hatian untuk mau menolong setiap mereka yang bergumul. Kiranya kami boleh melakukan itu dengan semangat belas kasihan seperti yang juga Engkau tunjukkan kepada kami. Kami juga boleh meneladaninya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, berkati kami, topang langkah-langkah kami untuk dapat melaksanakan tugas itu. Dan dalam syafaat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang memiliki banyak pergumulan dan persoalan. Kami menyadari bahwa sampai detik ini pandemi 19 belum juga memperlihatkan situasi yang menurun secara drastis. Masih saja ada penambahan dan karenanya juga masih banyak orang yang bergumul. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa, biarlah mereka yang bergumul karena dinyatakan positif, atau mereka yang juga sudah PDP, ODP, orang-orang yang tanpa gejala, kiranya Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran itu Tuhan memberikan keteduhan, Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan juga mendorong agar mereka boleh semangat untuk berpulih dari keadaannya. Berkati Tuhan setiap keluarga, anggota keluarga mereka yang menolong dan menopang. Berikanlah juga mereka kesabaran Tuhan, agar di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan ini, keluarga pun boleh berlaku sportif, yang mana mendukung usaha upaya-upaya yang dilakukan guna untuk memulihkan. Pun juga dengan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami tahu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi biarlah Tuhan penghiburan, kekuatan yang berasal daripadamu boleh Kau curahkan bagi mereka. Bagi mereka juga yang terpaksa harus dirumahkan, mereka yang pendapatannya berkurang drastis bahkan hilang, yang tak tahu lagi harus bagaimana. Kiranya Tuhan boleh mengutus setiap kami menjadi penolong bagi mereka, agar mereka boleh pulih dan mereka juga boleh dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Keluarga mereka boleh mereka penuhi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Gresik di tempat ini. Kiranya kehadiran kami Tuhan boleh menjadi berkat untuk mereka yang bergumul. Karena Tuhan, berkatilah GKI Gresik ini. Baik pendeta kami, pendeta Gideon dan keluarganya Tuhan berkati. Rekan-rekan dalam kemajelisan, penatua dan keluarganya Tuhan berkati. Para aktivis, pengurus komisi Tuhan berkati mereka. Juga karyawan kami Tuhan berkati. Anggota jemaat dan simpatisan kami Tuhan juga berkati. Biarlah melalui kehidupan dan pelayanan kami, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Engkau juga tahu Tuhan bahwa pergumulan kami dalam renovasi gedung gereja ini pun tertunda. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan yang memampukan dan memberkati setiap orang-orang yang bekerja, teman-teman Pokja khususnya. Berikan mereka kemampuan agar di tengah-tengah situasi yang berat ini, mereka boleh bekerja dengan tulus dan memuliakan nama. Yalah yang Maha Kasih, kami menyerahkan hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang dihadapi. Pemerintahan kami, berikan mereka kesabaran dan
juga semangat agar mampu mengatasi pergumulan yang berat ini Tuhan, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah hidup kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, yang kami juga bungkus di dalam satu doa yang Kau ajarkan pada kami. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Penatua Vo Erairagea. Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan daripada tim komisi ibadah, pemandu pujian, song leader, organis, dan tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Bapak Ibu Jemaat, terima kasih. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saudaraku, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun, di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan yang kita berikan, yang didasari dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adapun persembahan kita pada kebaktian ibadah daring pagi hari ini, ada 2 kantong yang berwarna hijau untuk operasional gereja dan kantong yang berwarna merah untuk renovasi gereja. Kita dapat mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening BCA KCU Gresik dengan nomor AC 790 0798 011 atas nama operasional GKI Gresik, dan BCA KCU Gresik AC 790 0798 177 atas nama GKI Gresik untuk renovasi gereja. Dan juga Bapak Ibu atau jemaat terkasih juga dapat mengantarkannya secara langsung ke gereja dan dapat dimasukkan ke dalam berangkas gereja. Dapat juga persembahan ibadah online ini diberikan dengan cara men-scan
QRIS Code dengan memakai aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link atau dompet digital lainnya. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan naikkan pujian dari NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat kami bawa untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia yang senantiasa curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami di tengah kondisi yang sulit saat ini. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami, dan Engkau senantiasa Tuhan menolong kami dalam setiap berkat-berkat kami, dalam usaha dan pekerjaan yang masih boleh kami lakukan Tuhan. Sebagian daripada berkat tersebut Tuhan, kami bawa dalam ibadah persembahan kami di pagi hari ini. Tuhan yang berkenan untuk menerima persembahan kami ini, berkati setiap jemaat yang boleh dengan sukarela, sukacita mengumpulkan persembahan ini. Hikmat daripada Roh Kudus ada pada setiap majelis yang boleh mengelola persembahan ini, sehingga pelayanan di gerejamu ini Tuhan, terkhusus di gereja GKI Gresik, dapat lebih maksimal dilakukan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah sang sumber kehidupan kami, sumber berkat kami, sumber damai sejahtera kami. Kami naikkan doa ucapan syukur ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bersedia diutus dan mengerjakan tugas panggilan kita adalah sebuah bukti nyata bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saat ini marilah kita kembali pada liturgi kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita berjumpa dengan keluarga dan setiap orang di sekitar kita. Kerjakanlah bagianmu untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dengan tekun dan setia. Meski di
Kudus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kudus Kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakannya atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkanmu, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan engkau mampu berjalan, bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan, untuk menjadi saksinya dan menghadirkan tanda kerajaannya bagi dunia yang sedang membutuhkan. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.